Hidup. Nih, Bos. Gunawan Jangan gua maruk ngurangin maruk. Oh ini masih. Ini maksud dia yang awang-awang ini. Mulai gini nih. Oh ini. Udah jet. Oh, seni itu. Sekarang ada orang dia maksud jadi kayak kok bisa. Iya bisa. Kene itu kan biasanya kan ngai bentuk Ya, yen itu kan subuh biasa nih berasim nih. Jadi yang ini kan ini tetap sebetulnya inspirasinya dari yang nyata, tapi dia dibuat lebih ekspresif. Ini kan maksudnya ranting pohon. Ranting pohon itu dibuat lebih ekspresif ya. Jadi lebih dinamis gitu loh. Artinya kalau yang sebelumnya kan buat ranting-ranting seperti ini ya dibuat serius, dibuat kaku dia seperti itu. Nah, ini tetap dia ranting tapi lebih dinamis, lebih ekspresif dia gitu. Oh, berarti tujuannya nih ranting nih. Ya, ranting. Kadang yang kan ngurung-ngurung jet gitu. Tapi kalau bayangkan kalau kita misalkan ada di sebuah rimba itu kan kena angin ya bergerak dinamis seperti itu. Nah, ini inspirasinya dari itu. Inspirasinya dari hutan yang ranting yang dinamis ya. Makanya kalau hutan dinamis kena angin kan ini yang kan gitu deh. Dan karena berkarya sendiri kan juga di samping juga karyanya orangnya perlu kan juga harus penjiwanya ada. Kalau orang misalkan kita harus membuat lukisan menari, seharusnya ya paling tidak kita harus bisa tahu walaupun tidak bisa tapi tahu. Tarian itu ada apa? Gem, tanda, tanya. Itu harus tahu kalau pelukis yang sebetulnya melukis penari yang tidak tahu bagian-bagian dari tarian itu kelihatan. Kelihatan dia agam kanan agam kiri pasti berbeda. Kelihatan dia. Tahu sama dengan orang membuat patung kalau dia tidak tahu gerak anatomi tari itu sendiri kaku gerak patungnya pasti kaku. Penjiwanya itu harus ada. Harus tahu, paling tidak tahu apa sih ada ini itu loh. Nah, itu apa? Kalau itu dia tidak tahu kelihatan. Mungkin bagi orang yang awam tidak kelihatan, tapi yang kita tahu, oh ini orang-orang seniman ini tidak tahu apa yang dia buat. Dia tidak memahami. Harus tahu. Lebih baik harus tahu gitu loh. Gitu. Mendalamkan konsep. Ya. Berarti ada kan hanya memang dia. Nanti ada orang-orangnya, ada. Ini kan bagian dari awal dulu. Makanya kalau tahap-tahapnya itu nanti ada dari belakang backgroundnya dulu, baru rantingnya ini, setelah ranting nanti ada objek-objek orang-orangnya, objeknya, ada binatangnya. Nanti detail nanti kita tunjukkan yang sudah jadi yang model seperti ini. Gitu, Mas.
Tapi ya bagi sekedar orang yang mungkin belum memahami Ya, pasti enggak. dianggap Ya, jepret. dianggap Memang jepret ya kan, tapi jepret itu kita ada penjiwaan, bukan hanya sekedar itu, bukan. Artinya dipikirnya Sudah ada. Itu saya kira tinggal memvisualkan saja. Ini sebuah semua sudah ada gitu. Wah, ini lukis apa wah? Artinya ini kan baru dasar nih, baru konsep awal. Tahap awalnya ya. Karena lukisan itu kan ada yang lukis bisa langsung jadi, Iya. ada teknik lukis itu ada tahap-tahapannya. Ada seperti lukis-lukis tradisi itu kan dari nyeket, dari nguntur, ngeblok, baru itu ada tahapannya. Semua setiap lukis itu ada tahap. Ini termasuk ini juga ada tahapannya aja itu. Anggapnya ini baru rantingnya, nanti baru ada objek yang lainnya, baru finishing gitu. Tahap-tahapnya aja. Mana? Ini lalu nih. Ini Royo nih. Wah, ini mantap. Dia cerita nih, Dok. Ini kita udah ini, kan nih ditukar dengan lukisan ya di dalam. Oh, ini motor ini uling lukis nanti motor. Tukar lele dengan lukisan, tukar dengan lukisan. Ini. Sulap pernah sulap. Sulap. Aduh. Sungat. Apa kita ada sih? Tahun budona apa deh? Tahun R25 atau 55. Mantap sudah ini, Bos. Ya, Ini sudah bos sekitar 10 tahun yang lalu ditukar dengan tukar lukisan ya, tukar lukisan sama teman di Ubud ya. udah dan pulang. Ya. Oh, berarti kan dapat dia kan lukisnya. Ini kan mahal dan ini. Ya bisa dibayangkan, bisa dicek lah harga. Cek harga Cina harga nih. Hidup nih. Tuh. Hidup nih. Oh, Coba. Oh, masa. Semua banget ya. Oh, itu. Semua banget ya. Sini mau boleh. Lihat tuh. Apanya biasanya? Mapan yang mengunci benar ya. Oh, ya. Berarti hidup ya, Bos? Mantap. Ini karakter seniman lu apa nanti? Motor nanti. Mandi semua ada kan kenapa? Ya. Swastiastu teman-teman. Salah sami. Sarang sami. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan kuat. Yang jelas hari ini kita akan lebih jauh mengenal Bapak Madi Gunawan. Madi Gunawan ini adalah seorang pelukis, perupa, dan kebetulan juga ya. Dan beliau ini sudah memiliki karya yang sangat luar biasa. Dan ingat beliau ini pernah dapat muri. Muri orang di Bali ini, Bang. Teman-teman pengen lebih tahu, kita langsung aja studionya. Cus Yahut karyanya pokoknya. Betul. Kelapone, kita malu nih. Aduh, kenapa ini kan? Kelapone. Kalau sekarang apa mau takut ini? Pasti kan sekarang kalau jawab jadi buyut. Apalagi kalian gaib pelukis nih. Udah sang sebenarnya. Di kampung kalau sang. Kelapone sekali. Ini kalau karya instalasi Lelakut ke pameran Eko Art di Ubud dicari di Ubud itu pameran yang berhubungan dengan alam. Ya, aneh pada Lelakut ya. Nanti ini akan dipasang di sawah
dan nanti dipentaskan. Yes. Dipentaskan teman saya dari STI. Dua kita dong. Weh, Dua kan. itu bocah. Lima. Kalau itu dua kita kalau cowok. Lima. Tidak lima ada jadi sing. Ayo deh. Di jodoh Mas Lukis pada ya, karya-karya. Lukisan. Nih kan. Jodoh. Lu kemana? Oh. Ayo lah. Ayo. Nama saya Madi Gunawan. Harus ini nih. Oke, ini kan ini Pak. Jiprat. Oh, Jiprat. sama. Bukan lah ini. Ini mau rancang nyawa awak. Ini awal. Wih, ini ada kan? Ada. Ini. Wah, Lukis ini dia di sejauh ini. Jangan dong ya. Awas itu. Ini tukang. Sekarang ini kayak tukang. Bang ubah deh, Bang. Ya, wow. Tempat yang sederhana. Apa? Tetapi di balik kesederhanaan itu menyimpan karya-karya yang sangat luar biasa. Nah, begitu ya, tapi ya ini bersyukurlah kita ya bisa membuat tempat yang kecil ini, tapi lumayan untuk kita bisa naruh lukisan lah. Nah, itu aja. Oh, ini hitung. Oh, ini ada sana. Oh, ini ada ini. Ini kita jepret nih, Bayo nih. Negara dah. Siap. Karena ini umur cek tuh santo. Gini Pak De. Ini pertama nih. Siap. Kok bisa rumit gini nih? Yang pertama, kita kan orang awam di dunia rupa, dan seni rupa. Apa sih maksudnya nih? Kalau maksudnya ini lukisan yang berbicara tentang harmoni. Harmoni itu artinya sebuah kedamaian antara tumbuhan, manusia dan hewan dan alam sekitarnya. Nah, kenapa bisa harmoni? Karena kita sama-sama saling menjaga hewan, manusia menjaga hewannya. Artinya lahan pohon juga kita biarkan jadi sebagai makanannya. Jadi kita tidak saling mengganggu. Gitu loh. Kalaupun misalkan kita ada kita harus memang kita harus menebang pohon, tapi memang betul-betul bermanfaat. Tidak hanya sekedar pohon menebang pohon gitu loh. Yang dimaksud dengan illegal logging apa ada. Ini manual nih kita desa. Manual. Ini yang melek. Rumit nih. Oh, kini tuh. Ini barongan tuh. Aneh pikir yang tuh nenek ini ini berapa minggu nih kerja mau nih? Berapa bulan? Ini berbulan-bulan kan modelnya kalau lukis seperti ini tidak bisa dibuat langsung jadi. Ya, karena ini kan membosankan. Maksudnya karena dia banyak kan kadang jenuh. Harus diam dulu berapa hari dia lanjut lagi gitu. Itu yang membuat juga di samping memang juga karena dia rumit dan detail. Besar. Ya itu harus kita kadang waktu juga kita kadang rim dulu biar apa lalu kita lagi. Juga ngalemut masih. Kadang ya kita berkesenian itu bisa tidak bisa ya tidak bisa artinya kita jam 8 melukis saya nggak bisa seperti itu nggak bisa. Kadang kita sudah duduk di megang puas kadang juga nggak ada mood kadang harus kita nyari selah juga sebetulnya. Artinya sistem bekerja kepada kita. Ya. Bukan kita bekerja pada sistem. Ya. Itu
dalam teori case flow kuadrat. Kelas. Di saya nama bahasa ilmiah tuh. Tapi sebenarnya kalau seniman ya tidak mutlak harus menjaga mood, tidak harus dipaksakan juga. Terus nggak berangkat biasanya. Terus karena mood sih lah karya, tapi dipaksakan juga. Tapi mood itu juga kadang ada, tapi tidak selalu. Karena artinya kita harus paksakan biar mood itu juga ada gitu. Ketika kita sudah mencoba, kadang-kadang muncul dia, oh asik gitu. Kadang-kadang kalau kita diam, belum datang moodnya, tidur, nggak jadi bisa nyanyi. Artinya Iraga itu kan ada orang seniman, terutama pelukis ya. Kalau tidak moodnya dia tidak melukis. Kalau terus nunggu mood kan kapan punya karya? Ya itu masa dulu mungkin gitu. Sekarang enggak seperti itu. Jadi ya kadang juga jam 8 kita duduk di studio, tapi walaupun belum melukis tapi sudah masuk dalam. Jadi kadang-kadang paling 30 menit, 1 jam muncul dia. Apalagi dituntut mau pamer dia. Ya. Karena kan pesannya juga sebagian sudah menjadi ini ya pekerjaan gitu. Itu kan artinya kan setiap lukisnya pada itu hampir sama yang lihat ini seperti Niki. Ya. Ini kan tetap mengacu kepada ranting. Ya, semua ranting dengan konsep alamnya, yang harmonisnya dengan alam. Kenapa kok Pak D itu bisa melukis seperti ini? Ini kan sudah menjadi sebuah jati diri nih ya. Sebuah menjadi orang sudah tahu, oh ini karyanya Pak D Gunawan ini. Dari mana sumber ide itu? Itu sebenarnya kalau ini kan itu pencariannya panjang sebetulnya gitu. Dari proses kita berkesenian itu akhirnya menemukan dia sebuah jati diri. Melihat kalau dari ini pasti dari tekniknya, dari orang-orangnya. Itu yang membuat orang tahu bahwa ini lukisnya Madi Gunawan. Dari karakter garisnya orang tahu. Udah punya ciri khas ya. Jangan kayak gajah-gajah gini. Jadi orang tahu. Kalau ini tanpa ditutup namanya pun orang udah tahu. Orang tahu ini karyanya Madi Gunawan. Oke, nama sing jadi Pak D nama ini. Jenis tapi aja nih gede. Pas. Ada jenis di situ. Jenis deh. Tuh. Ini hawa. Ya, ini dah. Dah. Bunga. Ya, oh. Desa was. Ya. Kan. Yuk, kan. Yuk. Aduh, gimana terus? Buat. Artinya dia konyangan ini karyanya Pak Deo. Ya, semua punya kan ya. Mendani kudu dasarnya harga sih. Karya-karya ini dilukis di pasaran Pak D ngadap tuh. Kalau harga yang sebesar ini ya lumayan tinggi sebetulnya. Cuman kan tidak enak menyebutkan nilai nominalnya pasti, tapi ya tinggi. Karya seni, awak jika dia jarang beli sayur. Karena karya seni itu memerlukan pemikiran, memerlukan ide. Tapi yang sarut pikir Pak D, seperti ini kan. Kenapa sih Pak D kok hampir yang lihat 90% ya karyanya ini ranting seperti ini daun. Karena memang saya itu terinspirasi dari pohon ya. Pohon kalau cuma dari awalnya kok berangkatnya itu dari kayonan yang seperti ini, seperti kayon itu kan, kalau kayon itu kan kayu. Kalau kayon itu simbol bumi juga. Kalau kayonan kita yang wayang kayonan di Bali itu kan kita memang dibuat dengan ukir-ukir aja. Ukir pun simbol pohon sebetulnya. Pak itu adalah pohon gitu sebetulnya.
Tapi kalau kayonan yang di Jawa, ya dia malah ada orang-orangnya, ada manusianya, ada rumahnya, jadi lengkap ya sebetulnya. Tapi kalau kita hanya simbol dari patre itu terinspirasi dari dedaunan dan alam ini. Nah, berangkat dari kayon itu karena saya mungkin alam bawah sadar saya kan dari kecil saya melihat orang tua saya wayang gitu. Saya melihat kayonan. Jadi Ade berarti keluarga dalang. Ade bisa melukis. Ya begini. Keluarga saya itu semuanya semua. Saya bersaudara 4 orang. Yang 3-nya ini dalang, semua tamatan pedalangan. Tamat di ISI 2, kemudian tamat di SMKI, lalu kemudian tamat S2 juga, pernah tamat di Jogja juga, 1 lah saya yang kedua. Dalang, ketiganya dalang, kemudian saya 1 yang seni rupa. Makanya kalau tapi kan sebelumnya saya sempat wayang juga gitu, saya sempat ngewayang per pon wayang Nungkalik dulu. Jadi ceritanya Nungkalik, tapi saya mengkolaborasikan antara seni rupa dan pementasan wayang. Dulu tahun 99 itu sudah tahun 1900. Lahir tahun? Baru lahir ya. Saya sudah bikin performance art di UNUD. Itu wayang Nungkalik. Jadi yang apa namanya, yang di backup oleh sebelumnya waktu itu Bapak Hartanto teman saya. Ini Pak De. Ya. Tadi kan udah jelas dikit yang sudah tahu Gunawan kan dong. Ini kan konsepnya kayonan. Tapi beberapa karya Pak De tadi yang lihat tuh ada gajah gitu. Kenapa kok bisa ini kan dari pohon ke gajah gitu. Kan ada dua ide lah ini, dua konsep ini. Kalau sebetulnya gajah yang saya buat itu lebih duluan daripada pohon ini. Dulu waktu tugas terakhir TA di ujian di STSI, saya ngambil tema gajah dari cerita tantri. Saya angkat dari cerita tantri yang dari sekian cerita-cerita itu adegan itu saya tertarik dengan gajahnya. Gajah, tadi waktu ujian saya eksplorasi semua gajah. Jadi maksudnya kenapa gajah ya? Gajah itu sangat menarik ya, binatang besar tapi lucu gitu. Lucu dalam arti dia itu bersahabat dengan manusia. Gitu loh. Dia juga identik dengan dia punya kawanan. Dia instingnya sangat kuat. Misalkan kalau ada temennya disakit itu, dia akan datang gitu. Dia akan membela seperti itu. Ada cerita seperti itu. Jadi bahkan dalam cerita dulu Jalan Mahabharata pun kan banyak juga pasukan gajah yang membantu orang ya seperti ya. Artinya gajah itu binatang besar, lucu, tidak serakah, karena dalam cerita gajah yang lebih besar tidak merebut kekuasaan gitu loh, malah singa yang menjadi raja hutan gitu. Lebih kecil. Kalau misalnya gajah ini mau, ya bisa kan sebetulnya. Kalau sekarang nggak ada seperti itu gitu. Sistemnya nggak ada, siapa yang kuat ya dia yang menang. Gitu. Tapi kalau dulu gajah itu ya dia binatang besar, dan karena gajah itu vegetarian. Gajah itu pemakan rumput. Mungkin ya karena dia pemakan rumput otomatis dia ya seperti itulah. Jadi karakter gajah itu kan lembut ya seperti itu. Jadi biarpun dia besar tapi dia lembut. Besar tidak serakah gitu lah. Padahal kalau dia ingin merebut kekuasaan gajah itu kan lebih gampang. Sebetulnya bisa. Karena pemacan itu pemegang kekuasaan, kena cepok. Iya, langsung jadi sama gading dan lainnya bisa kan gitu. Tapi kan itu kan perumpamaan kita. Artinya tafsir kita sebelum menafsirkan. Nah artinya sampai pada artinya kalau kita berbicara di Hindu kan ada Ganesha. Ganesha adalah dewa yang berkepala gajah. Gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa sih gajah diambil? Tadi kan ceritanya kan gajah dipotong kepalanya disambung kan begitulah. Kalau kurang lebihnya. Ya begitu. Nah
artinya permasalahannya yang kita, kenapa gajah loh? Kenapa kok nggak binatang yang lain yang lebih serem mungkin, yang macan, singa, yang lebih kan itu yang lebih galak. Nah, berarti kan ada apa dengan gajah? Nah itulah sebetulnya mungkin karena seperti yang kita tafsirkan tadi, karena dia baik, karena dia lembut, dia juga kan ada gajah bisa ditunggangi, kan gitu kan, dia bersahabat dengan filosofinya seperti dia punya juga dia hidup berkelompok berkawanan. Nah, akhirnya ada gajah yang kadang kita lihat atau tonton di TV merusak tanaman manusia. Nah, itu karena manusianya merusak ekosistemnya daripada gajah itu sendiri. Coba kita biarkan dia lahannya, kubangan airnya biarkan, jangan diganggu. Ya, gajah akan juga hidup nyaman di apa namanya di hidupannya dia. Berarti kan sesuai dengan konsep karyanya Pak D ini kan harmonisasi. Harmoni, artinya kita itu sebenarnya ya mencoba untuk hidup harmoni damai gitu loh. Artinya tidak biarkan ya tidak saling mengganggu lah istilahnya. Kalaupun ya seperti tadi saya bilang kita memotong pohon ya memang sangat hidup penting gitu loh. Memang maknanya penting dan kita kalau bisa ya menanam kembali reboisasi seperti itu. Makanya cara nak dua-dua bidang ya. Ketika membangun rumah kan nggak ada yang membeli kayu. Material semua menebang. Ya. Makanya kali itu masuk. Ya. Bahkan langsung saya ngeliat walaupun kecil diganti loh, langsung ditanam bahkan walaupun tidak hidup ada mungkin sebagai ditukar lah istilahnya. Ini batang pohon yang dipotong, dicekak, langsung ditancapin pohon. Walaupun itu tidak hidup, tapi sudah ada niat bahwa itu kita mengganti gitu loh. Mungkin kalau zaman sekarang kan reboisasi penanaman hutan kembali. Kalau dulu sudah ada konsep seperti itu, dia menanam artinya tidak mengambil semata-mata, gitu loh. Sudah ada konsep. Nah, yang satu lagi kan kita tumbuk bubuh. Konsep bubuh kan kita upacara terhadap pohon. Memang khusus upacara terhadap pepohonan. Artinya Iraga itu bukannya ngoton sebenarnya kan bukan. Kita mengucap puji syukur kepada pohon yang pohon itu hidup bukan untuk dia. Ya. Pohon itu untuk manusia. Tapi manusia bukan untuk pohon. Betul. Pohon bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak akan bisa hidup tanpa pohon. Itu loh. Oksigen. Iya, pohon memberikan buah, ragu makan. Ragu apa makan aja pohon aja, hasil ragu dimakan. Itu loh sebenarnya. Nah, makanya kita harus berterima kasih kepada pohon, harus jaga alam, jaga pohon, sehingga ya alamnya akan menjadi subur dan harmoni. Nah, konsepnya itu sebetulnya di sana pesan, karena karya seni itu dia tidak hanya sebagai lukisnya yang terpajang di dinding sebagai hiasan, tapi dia juga memberikan message, pesan. Seperti yang tadi saya katakan. Dan edukasi. Nah, edukasi kepada si penikmat kan ya. Artinya sebelum Pak D melukis karya ini, proses terjadinya ini kan, kita kan seorang untuk mencarikan sebuah jati diri kan perlu ada proses. Pasti kita melalui proses tahap berbagai tahapan. Ya mungkin sedikit saja lah Pak D bisa nggak menyampaikan kepada kita bagaimana proses akhirnya menemukanlah sebuah karya jati diri, inilah karyanya Pak Gunawan. Ya seperti tadi saya katakan itulah, artinya dari walaupun dulu sebenarnya waktu dulu saya membuat manusia ada pohonnya gitu lagi ada pohon, tapi kok tiba-tiba suatu saat saya tertarik memang dengan mengeksplorasi kayonan itu sendiri, karena alam dalam bawah sadar saya selalu mengiang-iang dengan dunia pewayangan itu sesungguhnya itu. Karena dalam pewayangan itu kan ada di kayonan itu sendiri, karena kayon itu simbol bumi, simbol gunung gitu loh, simbol semuanya ada. Nah, eksplorasinya dari situ sebetulnya, dari kayonan itu, karena saya tertarik dengan kayonan, apalagi melihat terus terang aja ya saya kayon itu bahkan di kayon saya suka melihat kayon Jawa malah lebih rumit loh. Ukirnya lebih rumit sekali itu, memang lebih gila rumitnya gitu. Saya pernah suatu saat lihat di pameran di PKB kayonan besar, kalau itu harganya lumayan tinggi, tapi itu cocok untuk karena memang sangat rumit sekali. Itu nah dari kayon itu sebelumnya terjadinya sebuah pohon-pohon ini sebelumnya. Nah, walaupun sebenarnya dulu juga saya sempat buat pohon, tapi kan tidak mengkhusus gitu. Tapi setelah ada konsep dari kayonan itu ya terjadi lukisan. Tapi
kan itu yang menariknya tadi, bahwa konsep karya ini kan memberikan edukasi, Iya. memberikan pendidikan, Betul. bagaimana ketika kita hidup di bumi ini dengan bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana kita menyayangi lingkungan kita sendiri. Ya, ya, Dan ya. itu ada pentingnya. Artinya biar apa kita menyayangi alam itu biar menjadi harmoni untuk anak cucu kita selanjutnya. Selanjutnya. Kan dunia ini bukan hanya hari ini gitu loh, Hari ini. bukan hanya hari ini saja gitu loh. Ya dari esok. Ya untuk memang selanjutnya dan selanjutnya seterusnya itu untuk biar mudah-mudahan sih apa namanya kesadaran untuk menyayangi alam itu sebagai tumbuh di kita semua, sehingga ya alam kita akan menjadi harmoni dan damai anak cucu kita besok, dan ya seperti bisa menikmati alam yang sangat indah seperti itu ya. Apalagi ya kalau memang kalau yang terjadi belakang-belakang ini kan banyak tanah yang ditanam beton. Jadi mudah-mudahan ya untuk kedepannya Meminimalisir. Ya, itulah artinya, sehingga karena ya tanah itu kan sangat penting sekali gitu loh. Kalau beton semua ya susah juga kan. Gimana kita menanam Istilahnya ada penyerapan. penyerapan Iya. banyak ya. Karena itulah artinya karena karena tanah yang memang sangat penting sekali bagi ya manusia hidup ya memang sangat di bumi, di tanah gitu loh. Bukan manusia hidup di beton gitu sebetulnya. Artinya teman-teman, ini saya tadi ada beberapa mengutip dari perkataannya Pak Di Gunawan, bahwa kita berkarya itu bukan sekedar pajangan, ini merupakan sebuah message atau pesan dan memberikan edukasi kepada si penikmatnya. Iya. Ya, berkarya akhirnya harus punya misi. Pesan, ya. Punya misi, yang terpenting kan misi. Misi dan kantong misi juga. Artinya Visi dan misinya itu kita harus selalu berjalan, logika tanpa logistik tidak jalan. Ingat, logika tanpa logistik tidak jalan. Kita boleh main logika, tapi logistik harus ya. itu. Berkarya yang bermaksud harus misi. Kan jelas. Jelas tuh Konsep konsepnya. ide dari Iya. Yang sama nih banget tadi. Dan ini yang kedua, ada tinggal mana ekor muri nih tadi. Ya. Lukisnya mana ekor muri nih? Sing awak rekor itu kan baca rekor itu kan pertama dia. Ya. Artinya rekor itu artinya pemecah. Ya. Jangan dulu cuma takon kenapa dapat muri. Prosesnya alih malu ke sejauh mana kan proses itu mencapai muri itu ya, jangan baru perlu ditanyakan. Betul, sekarang. Penting Pak De. Ya. Kenapa kau bisa Mendapatkan orek ini kan sangat susah. Ya. Saya tahu nih, mencari rekor muri itu betul-betul memerlukan perjuangan yang sangat, dan betul-betul harus original. Ya. Kalau tidak original, muri kan tidak. Kenapa kok bisa sampai segitu? Begini, itu kan mendapatkan rekor muri itu kan dari 1000 lukisan kotak-kotak. Ya. 1000 lukisan Ya. dalam satu kanvas. Berarti kotak Kanal kecil 10 cm, dari 10 cm kali 1000. Itu dalam panel. Nah itu kan konsepnya perempuan dan bunga-bunga. Jadi itu pun juga sebenarnya saya tuh membicarakan sebuah simbol, sebuah keindahan. Jadi kekacauan atau pertikaian tanda terjadi itu yang apa yang harus kita bisa mencernihkan suasana itu, keindahan gitu. Keindahan. Kalau kita balas dengan ketegangan ya akan terjadi api disiram dengan bensin. yang kita harus gempur dengan keindahan sehingga terjadi sebuah kedamaian. Siapa sih yang tidak suka indah? Siapa sih yang tidak suka bunga? Siapa sih yang tidak suka perempuan? Suka perempuan? Indah malah. Semuanya indah. Nah itu loh. Indah. Perempuan indah lagi kita. Begitu. Artinya
intinya rekor muri ini kan memecahkan rekor muri membuat 1000 wajah. Bapak dia memilih wajah wanita dan bunga. Ya, Itu perempuan dan simbolkan. bunga. Nah itu artinya waktu itu saya berbicara tentang sebuah keindahan yang saya simpulkan dengan bunga dan perempuan. Jadi itulah sebenarnya bahasa yang saya pergunakan untuk melawan sebuah kekacauan misalkan. Apa sih yang kita jawabnya ya dengan keindahan ini? Wanita bikin kacau betul tuh. Ya, Di satu Ramayana. Ketika Dewi Sita diculik oleh Rahwana, apa jadi? Alangkah hancur. Nah. Wanita penyebabnya. Ya. Sunda betugal nih. Ini Widara, Megarangnya itu. Rupa ketika lalu menikah terjadilah pertempuran antara Pandawa dan Korawa. Ya. Nih bibi yang juga tunangan apa dengan apa? Terus SMS gak CKP. Nah lu makanya hati dengan wanita. Kalau wanita bener wanita itu dipakaikan simbol keindahan. Nah itulah konsepnya. Akhirnya pada waktu itu saya buat tapi kan saya walaupun sudah seperti itu ya, tapi maksudnya pertanggung jawab saya seperti itulah, keindahan bunga dan keindahan itu yang bunga dan perempuan dan bunga untuk menjawab semua kekacauan yang terjadi. Artinya begini misalnya ketika kan membuat karya itu kan pasti ada hasilnya. Itu ada malu. Tapi saya gulung itu karena kalau misalkan dipajang, kalau ada yang tertarik, saya akan tergoda juga gitu. Tapi saya gulung, saya taruh memang untuk sebagai untuk koleksi pribadi lah. Ada pemilihan satuan ya. Makanya ini Muri mana lukisannya itu biar ada. Itu lukisannya cukup besar juga sebetulnya. Misalnya Jani kan beliau pun mempunyai rekor muri. Jadi apakah beli demen pameran kalau anggap di Center ada pameran, dia apakah mengikuti pameran itu? Kalau pameran tetap ya itu sebenarnya harus kewajiban harus ya. Tapi sampai kapanpun ya pamer itu, karena pamer itu kan ajang kita untuk menunjukkan kreativitas dan karya kita sesungguhnya gitu lah. Kita menunjukkan di pamer. Itu harus bahkan kita bukan hanya sekedar di daerah, di luar. Luar dari mana? Sering ya dari dulu. Internasional? Iya juga. Saya kan juga dari dulu pamer itu ya juga sekalian di Bali, di Indonesia lah, di Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta sering, bahkan saya pameran tunggal 5 kali di Galeri Hadi Prana di Jakarta. Itu kemudian pameran di luar juga sering, di luar negeri lah. Bahkan yang paling menurut saya saling membanggakan itu, saya itu lolos Binel Beijing 3 kali. Apa itu? Itu sebuah Binel yang kok seleksinya sangat ketat gitu loh. Sebuah ajang Binel kan ajang 2 tahunan. Artinya seleksi itu dari ribuan negara tuh, ya seluruh dunia, bisa dibilang dunia. Itu nanti kalau nggak percaya ada katalognya, katalognya yang sangat tebal. Berarti lolos 3 kali Binel. Ya, 3 kali lolos Binel di Beijing, bahkan 2 kali saya ikut berangkat ke sana. Beijing. Yang ketiganya karena sudah 2 kali, jadi saya nggak ikut, cuma lukis karyanya itu pada tahun 2010 ini katalognya. Sebetulnya bayangkan ini dari teman-teman, ini Binel ini salah satu membuktikan eksistensinya seorang Pak Made Gunawan. Mbak Dewas. Benar 20. Sudah
ikut seminar di Jepang ya? Beijing, Cina. Aku tidak sama dari Mas. Si Samsu. Wih, luar biasa nih. Wih, berarti ini berapa negara, berapa pelukis ya? Lumayan. Itu dari bisa dilihat dari ininya, dari ini berapa orang dari Bali lolos ini? Tahu ya? Itu setiap ini beda-beda ya, setiap event beda-beda. Ini kemudian sukses yang udah mati dulu. Hebat. Kemudian tahun itu kan 2010 nih. Itu tahun 2010, ini 2012 udah ini karyanya masih gigit aja. Teman-teman, ini bro. Ini salah satu bukti tidak kaleng-kaleng. Ya. Tidak sama saja. Samsu aja. Berapa kali kirim? Satu karya. Itu memang dipilih satu karya. Berarti artinya itu kita apa namanya? Kita mau mengirim 3 sampai 5 foto, dipilih satu. Yang lolos ada satu-satu. Nah, kemudian ini yang tahun 2015. Ini lukisannya. Oh, ini pohonnya. Pohonnya masuk ini. Kalian ini juga mungkin lagi. Kebetulan sudah laku. Udah diwankan. Sudah jadi logistik. Ya. Hebat. Nah, kemudian dari pameran di sini dipilih lagi untuk masuk sebuah museum dan kebetulan saya masuk museum itu. Karya itu. Bukan karya ini, tapi karya ini kita mau bikin karya yang baru. Akan ditaruh di museum. Bukan di pameran di sebuah museum di Cina. Museum besar di sebuah museum besar, agak lupa namanya. Dan yang dari Bali lolos dari Indonesia lolos 4 orang, yang dari 3 dari Bali, kemudian dari Magelang 1 dari Jawa Barat. Itu yang Inilah salah satu contoh seniman itu harus bisa seperti ini. Kita mendokumentasikan karya itu bisa melalui foto, bisa melalui video. Dan ini kebetulan Pak D juga mendokumentasikan karyanya melalui buku ini ya. Ini berarti di dalam buku Tree of Life ini semua karyanya sudah ada di sini. Dan prosesnya juga dibuat sana. Proses dari awalnya juga ada. Dari proses sampai akhir. Yang menulis bukunya itu Bapak Hartanto. Pak Hartanto. Oh, ya dari Solo. Nah, ini begini ya Pak De. Tadi kan dibilang berkarya itu adalah sebuah message atau sebuah edukasi yang minta pada Pak De berikan sedikit edukasi kepada generasi muda. Bagaimana di dalam proses berkarya kita menjadi seorang seniman harus bagaimana gitu. Jadi begini, kita sebagai seniman itu sebetulnya kan sebuah anugerah ya. Jadi harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Jadi apa yang harus kita perbuat sebagai sejarah nanti untuk anak kita sekarang di masa depan kita. Jadi ya kita harus memang berbuat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kesatriaan kita sebagai apa ya kita lakukan dengan sebaik mungkin gitu. Usaha terhadap penuh karya sih paham. Bahasa apa tuh? Bahasa Kawi. Nah, itulah salah satunya seperti itu. Jadi kita harus maksimal mungkin bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu pesannya. Jadi ya jangan ragu-ragu ya, kita bekerja aja, berbuat dan bekerja. Hasilnya itu akan apa sih akan terjadi. Jangan sekarang yang seperti yang tadi saya katakan, semua akan ketemu, cuman jeda waktunya kita yang tidak tahu. Semua akan terwujud dan tercapai seperti itu. Artinya intinya di sini adalah teman-teman bahwa di dalam proses berkarya, proses berkesenian, kita harus selalu berbuat dan terus berbuat. Nah, ingat kita harus selalu berbuat. Bos, bertamu nih bos. Benar bos. Iya. Saya merasa berbuat. Bertamu nih bos. Semua deh. Kopi. Orang semua sudah
memberikan kesempatan untuk kami Mas Seni untuk berbagi ilmu lah. Ya, ya saya pun juga pribadi sangat senang dan terima kasih juga didatangi oleh teman-teman dari Rumah Seni yang membuat sebuah dokumentasi yang menurut saya sangat dinamis ya, sangat dinamis dan menarik sekali. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan untuk mungkin yang lain juga akan bisa. Ya, oke teman-teman. Karena waktu juga kita akhir dulu sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Dan teman-teman harus tunggu berikutnya. Kami akan berkolaborasi. Nah, itu yang penting saya tunggu. Ya, karya pandemi. Ya, kita akan hajar-hajaran. Ya, pada teman-teman ya. Terima kasih banyak. Teman-teman kita pulang dulu ya. Ya, sampai di sini. Sukses. Ya.